Tapi memang di film ini kita akan lihat bagaimana Ellie yang diperankan dengan bagus sekali ya oleh aku tadi lupa Anantia Kirana sebagai Ellie. Dia seorang aktris cilik dan sekarang udah SMA, sudah remaja. Dan ini gambarkan ternyata dia sebagai satu-satunya perempuan di rumah yang isinya cowok semua. Benar. Kinefox. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox. Halo, seneng banget kita ketemu lagi di segmen Kinefox bersama saya Rau. Dan aku Dito. Yeay, kita sudah comeback Sobat Fox. Seminggu kita gak ketemu. Sekarang setiap Selasa malam jam 8 kita ketemu lagi untuk bergabung di Kinefox. Betul. Seperti biasa ngomongin film lagi ya Rau ya. Ya seru banget karena di dalam minggu ini ada banyak banget film-film yang baru rilis. Dan ada film yang sedih banget nih, yang based on novel. Dan kayaknya ini lagi seru banget. Jadi buat Sobat Fox semua langsung aja cus ke bioskop. Jangan sampai ketinggalan sama film ini. Filmnya apa ya Mas Dito ya? Judul filmnya Rumah untuk Ellie nih Rau nih. Ini lagi banyak dibahas juga Sobat Fox. Karena satu, tadi kita udah bilang teradaptasi dari sebuah novel. Betul. Terus novelnya juga bestseller. Bener. Dari Lan Liu. Iya, katanya novelnya bikin banyak pembacanya jadi cry, nangis. Iya, betul, katanya betul. novel sedih banget. And finally jadinya ya udah difilmkan. Oke. Jadi kita tonton dulu kali trailernya ya, baru kita bahas. So here you go. Ini dia trailernya. Sian ya. Ya kan bangkrut gara-gara Ellie. Kok lu jadi nyalain Ellie lagi sih? Salah buat gua. Lu gak punya hati soalnya. Selamat pagi. Kita tinggal satu rumah tapi gak pernah nyapa. Buat apa coba? Bareng kita aja. Boleh. Enggak boleh. Siapa sih yang nyengkolan dia di sini? Lo takut ya? Kalau gua tahu lu tuh adiknya Samuel dan Nata. Adeknya. Kalau bukan karena lu, ibu pasti masih ada sampai sekarang. Ibu. Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup Ellie. Dan lo udah ngerusak hidup gue. Ada lu rumah jadi sumpah. Kakak jahat banget. Dari trailernya aja udah. Semua yang saya punya hancur semua. Kenapa semua ini harus menimpa saya? Kenapa? Ini bapaknya. Anak gak tahu diuntung. Gue emang gak pernah nanya, kenapa kadang udah hidup di Ari plaster. Angger part 2 gini. Kenapa kadang pipi lo lebam-lebam. Dasar anak pembantu. Lo anak haram keluarga Nata. Itu sambal taruh di kuah bakso. Enak dong kalau saya suka pedes. Semangkok. Keluarga ini bukan keluarga kamu. Titip anak-anak ya. Ellie gak mau bikin ayah makin sedih. Ellie mau berguna buat keluarga Ellie. Pikir ini yang ibu mau? Dia masih adik kita. Emang lu pikir yang bisa gantiin ibu siapa? Yang sabar ya Ellie. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan. Itu dia Rumah untuk Ellie yang sudah tayang sejak 17 April 2025. Ya betul banget. Ini ngomong-ngomong ya Rau ya. Iya. Aku tuh jujur banget nih, tadinya tuh pengen beli novelnya karena kan bestseller banget. Yes. Tapi karena belum sempet, Iya. akhirnya malah nonton filmnya duluan gitu kan. Iya bener banget. Dan ternyata emang seru menurutku gini. Maksudnya kalau menurut aku ya, buku itu selalu bisa lebih menjelaskan daripada film. Oke. Tapi kalau filmnya bisa mengadaptasi dengan bagus ya bagus aja gitu.
Dan Rumah Untuk Ellie itu salah satunya. Oh wow. Gitu. Tapi memang di film ini kita akan lihat bagaimana Ellie yang diperankan dengan bagus sekali ya oleh aku tadi lupa Anantia Kirana sebagai Ellie. Dia seorang aktris cilik. Ya. Dan sekarang udah SMA, sudah remaja. Dan ini gambarkan ternyata dia sebagai satu-satunya perempuan di rumah yang isinya cowok semua. Benar. Wow. Kan apalagi tandemnya sama Rizky Hanggono lagi. Iya ya. Iya. Tapi bukannya kalau misalnya cewek sendiri di rumah disayang ya. Tapi enggak di film ini. Tapi mungkin banyak juga yang relate ya. Maksudnya film ini tuh ngegambarin suasana yang relatable sama mungkin banyak keluarga di Indonesia juga. Oke. Terus juga kita tidak jauh juga, sangat disayangkan masih banyak kasus pembulian. Betul. Terus juga sangat disayangkan masih ada ketidakadilan, bahkan di skala keluarga pun masih terjadi gitu ya. Bener banget, karena di film ini memang menggarisbawahi tentang bagaimana keluarga Ellie semenjak kepergian ibunda ada sesuatu yang berubah, terutama kepada Ellie karena dia dianggap sebagai pembawa sial dalam tanda kutip yang kemudian membuat perilaku dari kakak maupun ayahnya itu berbeda. Jadi di sana banyak tentang kasus-kasus tentang perundungan dan membuat Ellie ini sebagai sosok yang rendah diri gitu ya sehingga rendah itu diri, juga exactly. terbawa juga di dalam bagaimana dia berelasi di sekolah. Betul. Dan juga kita nggak bisa ngelupain ini sih Raura, kalau aku notice ya dari film ini tuh jalan ceritanya dari film dari bukunya juga udah sebenarnya. Dan aku respect sama Suadi Utama. Sang sinematografer yang dia bisa ngerangkai keintiman dan kehangatan keluarga di rumah-rumah itu tuh dengan shot-shot dan frame yang juga gitu. Oh ya. So it's a nice movie ya. Bener banget sih. Memang filmnya sedih ya, tapi ini memang sutradaranya Mas Herwin Novianto yang sebelumnya juga udah nggarap film sedih juga, The Second Miracle. Second Miracle in Cell Number 7 itu juga kita nangis bareng-bareng kan di bioskop. Dan juga film horor lucu yang terinspirasi dari film Thailand King Mak Pimak dan terus kemudian ini juga salah satu film yang akan membuat kita akan nangis bareng-bareng lagi. Jadi buat Sobat Fox semua, kalau yang pengen bernostalgia akan rasa sedih, kayaknya ini cocok deh buat ditonton bareng-bareng. Aku juga pertama ngecek siapa nih yang bakal mengadaptasi film ini gitu kan, karena novelnya udah bestseller gitu. Terus waktu cek ternyata sang sutradara tentunya yang ngegarap Second Miracle in Cell Number 7 gitu. Kalau yang pertama kan Mas Hanung tuh. Betul. Mas Hanung, terus yang Second Miracle beliau ini. Terus berarti bisa nih menggambarkan suasana keintiman gitu. Bener banget, tapi karena memang track recordnya gitu. Bener banget, tapi di sini memang bagaimana sih tentang perspektif anak ya, terutama perspektifnya Ellie yang memang kayaknya dilihat sebagai seorang anak yang sedang memproses duka dan menjadi kayak semacam mendapat perlakuan yang tidak baik lah di dalam keluarga. Dan kita bisa lihat bagaimana dia menghadapi dan mungkin juga bangkit mungkin. Nah kita lihat aja di ending di film ini. Kalau Raura juga penasaran juga sih. Dan juga ini sih yang aku notice nih Raura. Sebenarnya makna kan rumah untuk Ellie. Dan kita juga nggak bisa ngelupain bahwa akhirnya makna rumah ini tuh bukan hanya bangunan gitu. Tapi juga tempat cinta, penerimaan bagi si Ellie juga. Jadi menurut aku judulnya Rumah Untuk Ellie itu means a lot. Bener banget. Itu sih kayak kita nggak bisa ngasih spoiler lebih banyak. Cuman menarik karena banyak makna yang ada di film ini. I personally recommend it. Iya gitu. memang What do you karena think? kalau aku sih suka ya, karena dia kan juga kehilangan rumah ya semenjak kepergian ibunya itu. Terus abis gitu juga bagaimana rumah itu kan bukan cuma bangunan tapi juga cinta dan penerimaan di dalam keluarga. Betul. Sementara dia kayak day to day-nya tuh dapat perlakuan yang kurang baik juga kan digambarkan gitu. Tapi kayaknya sih memang pemeran kakak-kakaknya memang cocok banget sih. Itu menjiwai banget, kayak kasihan banget jadi Ellie. Aku tuh kayak aduh sedih banget lebih ngeselin gitu ya. Tapi pasti banyak yang relate, apalagi Sobat Fox tuh anak bungsu gitu ya, atau mungkin berada di keluarga yang mungkin cewek sendirian kayak tadi gitu.
Dan juga kan dia dipersalahkan juga kan semenjak kepergian ibunya itu. Yeah. Tapi aku jujur sangat seneng banget karena Ellie tuh di situ digambarkan sebagai sosok yang optimis ya. Yeah. Maksudnya dia nggak ngelawan atau nggak bikin sesuatu yang gimana gitu yang dalam ketika dirundung gitu. Dan itu tuh kayak mewakili banget gitu karena biasanya sih korban-korban anak perundungan tuh kan dia lebih banyak diem ya, nggak ngelawan gitu kan. Nah di sini tuh kayak bagus banget juga sih diperankan gitu sebagai yang ketika si Ellie-nya kan lebih banyak diam, terus kayak bengong gitu, merenung tuh kayak actingnya dapat banget sih kalau menurut aku. So that's why you need to watch it, Sobat Fox. Jadi langsung aja cus ke bioskop untuk nonton Rumah Untuk Ellie. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan juga ini bercerita tentang Clover yang sedang mencari kakaknya yang hilang bernama Melanie. Dan kemudian dia ditemani 7 temannya nekat datang ke sebuah pondok atau ke sebuah villa lah ya, di mana si Melanie tuh terakhir kali kabarnya dia ada di sana gitu. Tapi ternyata si villa ini memang kayak misterius banget sih, kayak udah rumah tua gitu kan.